sebelum beliau berkhutbah terkait Ramadan, tiba-tiba beliau mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang diaminkan? Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, baru saja malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang jauh di sana terkait dengan menggapai keberkahan Ramadan tersebut. Jadi memang tidak mungkin seorang muslim mendapatkan keberkahan di dalam bulan Ramadan tersebut sebelum dia melakukan hal-hal sebagai berikut. Nah, inilah yang diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika malaikat Jibril berdoa. Apa doa malaikat Jibril tersebut? Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah Engkau terima pahala orang yang berpuasa di bulan Ramadan ketika seorang muslim belum meminta maaf kepada kedua orang tua. Nah, inilah yang pertama. Jadi barangkali seperti ini, mendapatkan keberkahan Ramadan tersebut, pertama yang harus kita lakukan adalah minta maaf kepada kedua orang tua yang masih hidup tentunya. Maka tidak jarang kita melihat ada beberapa tradisi di daerah ketika orang tuanya sudah tiada dan sudah memasuki bulan Ramadan, mereka berkunjung, berziarah. Mungkin barangkali yang mereka amalkan tersebut adalah doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saat ini kita sudah berpuasa di hari pertama. Barangkali ada di antara kita yang terlupa untuk meminta maaf kepada orang tua, maka kesempatan itu masih diberikan. Karena kita tidak akan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan tersebut. Kita tidak akan mendapatkan keampunan di bulan Ramadan tersebut. Kita tidak akan mendapatkan hikmah yang terdapat di bulan Ramadan tersebut. Karena memang kita belum meminta maaf kepada kedua orang tua. Itu dia yang pertama. Doa malaikat Jibril yang kedua yang diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah Engkau terima pahala orang yang berpuasa di bulan Ramadan sebelum seorang suami, seorang istri meminta maaf kepada suaminya. Sebelum pasangan suami istri saling bermaafan. Nah, ini yang kedua yang diaminkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika malaikat Jibril berdoa. Nah, ketika misalkan ada sepasang suami istri belum saling bermaafan, maka memang mustahil akan mendapatkan keberkahan tersebut. Karena pahalanya sendiri, ibadahnya sendiri yang dilakukan di bulan Ramadan tersebut tidak diterima. Bagaimana seseorang mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan tersebut, padahal amalan ibadahnya di bulan Ramadan tersebut tidak diterima. Ini dia yang kedua. Terus yang ketiga, doa malaikat Jibril yang diaminkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah Engkau terima pahala orang yang berpuasa di bulan Ramadan sebelum seorang muslim dengan tetangga sebelahnya belum saling bermaafan. Nah, konteks ketiga doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah hal yang paling penting yang harus kita lakukan
supaya kita mendapatkan keberkahan yang terdapat di bulan Ramadan tersebut. Nah, kita bisa bayangkan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan doa seseorang, ini doanya malaikat Jibril, maka bisa dipastikan akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Jadi wajib bagi kita seorang Muslim sebelum memulai ibadah puasa bulan Ramadan, maka ketiga hal inilah yang harus kita lakukan. Sehingga memang kita nantinya akan mendapatkan keberkahan-keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan tersebut. Ya kan? Nah, lalu apa saja sebenarnya keberkahan yang kita peroleh di bulan Ramadan tersebut? Barangkali kita sudah tahu semua, bulan Ramadan tersebut selain bulan Ramadan ada Syahrul Maghfirah, ya kan? Bulan penuh keampunan. Disebut juga Syahrul Sabar, bulan penuh kesabaran. Jadi berkah apa sesungguhnya yang kita dapatkan di bulan Ramadan, terlebih di tengah wabah COVID-19 ini? Pertama, berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-jannatu mustahaqatu ila arba'ati nafar. Begitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surganya Allah itu akan merindukan kepada orang-orang tertentu. Jadi inilah mungkin barangkali keberkahan yang kita peroleh. Pertama, asyamu Ramadan. Jadi keberkahan yang pertama yang diperoleh oleh kaum muslimin di bulan Ramadan tersebut adalah bahwa surganya Allah merindukannya. Bahkan dalam sebuah hikayah diceritakan, rindunya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, sampai-sampai surga tersebut mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, itu hambamu sebulan luar biasa pahalanya. Luar biasa puasa yang dilakukan selama di bulan Ramadan. Kapan sih beliau mengunjungi saya? Mengadu puasa tersebut, mengadu surga tersebut kepada Allah. Oleh karena ada seorang hamba yang penuh ikhlas, yang penuh kesabaran melaksanakan ibadah puasa. Nah, yang menjadi pertanyaan yang muncul adalah, apakah setiap orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya tentu tidak. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis ini barangkali populer di antara kita. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, dia tidak akan memperoleh pahala. Laisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapatkan imbalan apa yang dilakukannya di bulan Ramadan. Illal ju' wal 'atas. Kecuali dia hanya lapar, kecuali dia hanya haus. Ya kan? Jadi untuk menentukan seseorang tersebut mendapatkan keberkahan dalam bulan Ramadan tersebut, maka dijaga puasa tersebut. Bagaimana cara menjaganya? Ada beberapa hal yang merusak nilai puasa tersebut. Ya kan? Salah satunya bergunjing, berbohong. Hal-hal yang mungkin barangkali ada di kalangan kita, hal-hal itu sudah merupakan biasa bagi dirinya. Maka ketika bulan Ramadan datang, agar kita mendapatkan keberkahan tersebut, agar kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal-hal yang merusak nilai puasa tersebut benar-benar kita harus jauhi.
sesuai dengan momentum Syahrul Sobar. Lalu selanjutnya, siapa yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Nah, ini kaitannya dengan tadi keberkahan yang diperoleh di bulan Ramadan. Keberkahan tersebut adalah bahwa orang yang berpuasa tersebut akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bahkan napas kita yang berpuasa tersebut di sisi Allah layaknya kasturi. Luar biasa. Nah, terkait dengan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala selanjutnya adalah tahlil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Nah, ini adalah momentum kita membaca Al-Quran. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang ada di sana, ada perbedaan tahlil Quran dengan qiraah. Kalau qiraah itu kita baca Al-Quran saja, kita baca hari ini, minggu depan kita baca, bulan depan kita baca, ini tidak termasuk yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis tersebut tidak disebutkan qiraah, tetapi tahlil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Apa perbedaannya? Kalau tahlil Quran tersebut adalah yatadawamuna, orang yang selalu menjadikan membaca Al-Quran tersebut sebagai rutinitas. Tak enak hatinya, gundah gulana hatinya, kalau dalam sehari dia tak baca Al-Quran. Kalau dalam sehari minimal 5 ayat, ba'da sholat, dia baca Al-Quran. Kalau tak baca Quran, ada yang aneh pada dirinya. Nah, orang-orang seperti inilah yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Nah, orang-orang seperti inilah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Ramadan ini terlebih COVID-19 menimpa tanah air kita ini adalah momentum. Bila selama ini kita barangkali belum sempat, belum terbiasa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka menurut saya ini adalah momentumnya. Ini adalah salah satu hikmahnya. Karena kita saat ini tidak bisa bebas keluar dari rumah masing-masing. Kami di Medan ini sekarang zona merah. Apalagi saya misalkan kecamatan yang sudah terdeteksi yang paling banyak COVID. Karena memang daerah kami ini daerah letaknya Rumah Sakit Umum Sumatera Utara. Jadi kami memang tidak bisa keluar. Jadi hal-hal seperti ini mari kita jadikan Ramadan ini memang membaca, menggali makna-makna ayat-ayat Al-Quran. Sehingga kita memperoleh keberkahan bahwa nantinya kita akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Berdoa surganya Allah tersebut, mengadu beliau kepada Allah, itu hambamu ya Allah sepulan luar biasa baca Al-Qur'annya. Kapan sih dia memasuki saya? Bayangkan bapak-bapak, kalau misalkan kita sudah lama tidak bertemu dengan anak kita, sudah lama tidak bertemu dengan orang tua kita, sudah lama tidak bertemu dengan istri kita. Nah, lebih dari itu lagi, rindunya surganya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang gemar membaca Al-Qur'an, tahlil Qur'an. Barangkali ada di antara kita seperti ini. Dalam sehari sekalipun tidak di bulan Ramadan, kalau dia tak baca Al-Qur'an, ada yang aneh, ada yang janggal pada dirinya. Nah, orang yang seperti inilah yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang yang hanya baca Al-Quran pagi hari, orang yang membaca Al-Quran hari ini tiba-tiba seminggu baru kembali baca Al-Quran. Tidak termasuk.
Jadi makna talil Quran tersebut adalah yatadawamuna, orang yang menjadikan membaca Al-Quran tersebut sebuah rutinitas. Sekalipun dia hanya membaca ayat Al-Quran tersebut barangkali 5 ayat, 1 halaman, 1 rakaat, maka inilah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kaum muslimin yang dimuliakan Allah dan para orang tua kami, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan keberkahan orang yang membaca Al-Quran tersebut. Dalam sebuah hadis, asyam wal Quran yashfa'ani lil abadi yaumil qiyamah. Jadi puasa dan bacaan Al-Quran tersebut yashfa'ani yaumil qiyamah lil ibadah, dapat menolong hamba-hamba Allah di hari kiamat. Yaqulus siyam. Nanti di hari kiamat puasa tersebut akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulus siyam. Famana'tuhu bil akli wasyarab bin nahar. Ya Allah, ya Tuhanku, dulu saya ini adalah puasanya. Dia rela menahan lapar. Dia rela menahan haus di siang hari. Tak makan dia, tak minum dia di siang hari demi saya, ya Allah. Famana'tuhul an. Maka saat ini Allah, kalau memang dia ditakdirkan masuk ke neraka, maka saya akan cegah dia. Saya akan halangi dia. Saya adalah orang yang terdepan di hadapannya agar tidak memasuki neraka-Mu, ya Allah. Begitu puasa kita nanti mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang ada di sana, mari kita memang benar-benar menjaga puasa kita di bulan Ramadan ini. Sehingga kita termasuk dalam golongan-golongan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak itu saja, yakunul Quran. Al-Quran itu juga mengadu kepada Allah. Famana'tuhu bin naumi bil lail. Mengadu Al-Quran kepada Allah, ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan. Ya Allah, ya Tuhanku, saya ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya dulu ketika datang bulan Ramadan. Dia rela menahan kantuknya di malam hari, ya Allah. Maka ketika dia saat ini hendak dimasukkan ke neraka-Mu, famana'tuhul an. Maka saya adalah orang yang terdepan mencegah beliau agar tidak memasuki surga-Mu, ya Allah. Dalam hadis tersebut disebutkan, maka Allah memberikan. Maka Allah memberikan benteng puasa dan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh hamba tadi agar tidak masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin, kalau kita berbicara terkait keberkahan, luar biasa banyak keberkahan yang diperoleh di bulan Ramadan ini. Terutama bacaan Al-Quran, puasa kita yang kita lakukan di bulan Ramadan. Tapi perlu kita pahami, seorang muslim itu dia tak akan mendapatkan keberkahan. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, jangankan keberkahan, keampunan pun dia tidak akan temukan di bulan Ramadan ini ketika dia belum meminta maaf kepada kedua orang tua, meminta maaf kepada suami dan istri, dan kepada tetangga-tetangga. Ya kan? Sehingga memang benar-benar wabah yang menimpa kita di bulan Ramadan ini memang menjadikan ini sebuah keberkahan. Bacaan Al-Quran kita mungkin barangkali selama ini masih bahasa kami di sini merlopot-lopot kalau bahasa Medan, ya kan? Kadang baca hari ini, besok tidak baca lagi, maka mari kita jaga bacaan ayat suci Al-Quran kita di tengah wabah ini agar kita memang betul-betul bisa mengkhatamkan Al-Quran tersebut. Ya kan? Bagi kita yang barangkali ada kesempatan, mari kita baca tafsir-tafsir Al-Quran, mudah-mudahan
dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran tersebut kita terhindar, ya kan, saudara-saudara kita Muslim seluruh di dunia terhindar dari wabah COVID yang sudah membahayakan di kalangan umat manusia saat ini, ya kan? Jadi barangkali bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itu beberapa berkah yang kita peroleh di bulan Ramadan, terlebih di tengah wabah COVID. Selain itu memang keberkahan Ramadan tersebut seluruh dosa-dosa akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat bapak-bapak, saudara-saudaraku semua, dosa-dosa kita tersebut tidak akan diampunkan oleh Allah sebelum kita melakukan ketiga hal tadi. Ya kan? Selain itu juga ad-da'wah mustajabah. Doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bapak-bapak, saudara-saudaraku, kita perbanyak doa. Mudah-mudahan negeri kita ini menjadi negeri baldatun thayyibah, Rabbun Ghafur, terhindar dari segala macam musibah, ya kan? Mudah-mudahan wabah COVID ini menghilang setelah datangnya bulan Ramadan. Kita bisa berkumpul dengan keluarga kita bisa mengunjungi orang tua kita dan lain sebagainya. Mari kita perbanyak doa, bapak-bapak, saudara-saudaraku, sehingga kita mendapatkan, ya kan, berkah, ampunan, hikmah yang terkandung di dalam bulan Ramadan ini. Baik, bapak-bapak, saudaraku yang ada di sana, barangkali kita cukupkan demikian. Yang pasti, agar mendapatkan berkah Ramadan tersebut, kita tetap harus melakukan yang 3 tadi, yaitu doa malaikat Jibril yang diijabah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih Ustadz Dr. Yadi atas beberapa materinya. Mungkin ada dari beberapa jamaah yang ingin menanyakan terkait beberapa penjelasan dari Ustadz Yadi tadi. Monggo dipersilakan. Mungkin ini Ustadz untuk membuka pertanyaan Ustadz. Kalau misalkan mencintai Al-Quran, ini kan di Al-Quran itu kan juga ada terjemahan ya, ada beberapa arti-arti yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami juga. Mencintai itu, kalau untuk bulan Ramadan ini, yang lebih utama itu memperbanyak bacaannya, sehingga mungkin dalam 1 bulan Ramadan ini khatam 3 kali atau 5 kali. Atau juga khatam sedikit, misalkan sekali, tapi juga ketika mengaji itu sembari membaca beberapa terjemahan di dalam Al-Quran itu, Ustaz. Nah, itu apa sama keutamanya itu sama atau mungkin lebih disarankan untuk memperbanyak khatamnya? Pripun, Ustaz? Bagaimana, Ustaz? Oke, baik, Bapak. Kita memang sesungguhnya untuk di bulan Ramadan ini memang kita dianjurkan agar banyak-banyak membaca Al-Quran, ya kan? Terlebih memang Al-Quran tersebut turunnya di bulan Ramadan. Jadi ini adalah momentum. Jadi ada 2 pilihan. Apakah kita memperbanyak khatam Al-Quran, ataukah kita memang cukup, ya kan, menghatamkan 1 kali Al-Quran tapi dengan makna-maknanya. Nah, ini dia. Maka sesungguhnya yang paling afdol itu adalah baca Al-Quran dan pahami maknanya. Itulah sesungguhnya yang diinginkan, yang dicita-citakan. Ya kan? Kita membaca Al-Quran, tapi kita memang benar-benar memahami makna Al-Quran tersebut. Daripada kita membaca Al-Quran sampai 5 kali khatam, tapi kita memang tidak bisa memahami
apa yang sudah kita khatamkan. Jadi yang paling afdal itu adalah baca Al-Quran, kemudian pahami. Ya kan? Kita pahami ayat-ayat suci Al-Quran tersebut satu demi satu. Nah, tapi barangkali banyak di antara kita atau di kampung saya orang tua yang memang dia tidak bisa lagi mentadabbur. Nah, ini yang disebut dengan tadabbur Al-Quran. Selain membaca, kita juga harus memahami ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Jadi konteksnya itu adalah tadabbur. Jadi kalau keutamaannya, tentu lebih utama orang yang membaca Al-Quran sekaligus mentadabburi, memahami makna-makna ayat suci Al-Quran tersebut daripada memang menghatam Al-Quran sampai 5 kali, tetapi barangkali dia sendiri tidak mentadabburi ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Nah, barangkali memang seperti ini, sulit di antara kita, mungkin termasuk saya, kalau kita tidak menemukan misalkan orang yang betul-betul paham atau memahami ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Barangkali seperti itu, Pak. Ini juga ada pertanyaan, Ustaz, Ya. tambahan. Bagaimana kiat supaya selama bulan Ramadan ini, kemudian ada wabah COVID juga, kita bisa tetap produktif secara maksimal di rumah ya? Bagaimana, Ustaz? Oke, baik, Bapak. Produktif itu sebenarnya datangnya dari diri kita sendiri sebenarnya, ya kan? Banyak orang barangkali setelah wabah COVID dia semakin produktif karena memang nggak bisa keluar, ya kan? Seperti yang saya singgung tadi, ini adalah saatnya momentum barangkali buat kita kaum muslimin, ya kan? Bila selama ini kita barangkali tidak sempat mentadabburi Al-Quran, maka ini kita produktifkan diri kita. Selain menghatamkan Al-Quran, mari kita mentadabburi satu demi satu ayat Al-Quran tersebut. Ya kan? Kita ambil Al-Quran, kita baca misalkan 1 rakaat, ya kan? Kita baca terjemahannya, kita ambil intisarinya. Barangkali sekarang sudah banyak tafsir-tafsir Al-Quran yang menceritakan ayat demi ayat, kemudian sebab-sebab turunnya ayat-ayat tersebut, apa hikmah yang terkandung dalam ayat tersebut sudah banyak. Ya kan? Mungkin sekarang juga sudah banyak tafsir-tafsir Al-Quran yang menjelaskan, dia mengklasifikasikan ayat-ayat ini tentang fikih, ayat-ayat ini tentang akhlak, ayat-ayat ini tentang ketauhidan dan lain sebagainya. Jadi kita sudah bisa mengklasifikasikan, oh hari ini saya ingin membaca ayat-ayat yang terkait dengan ayat-ayat puasa. Sudah ada Al-Quran sekarang seperti itu. Oh barangkali saya sekarang ingin membaca ayat-ayat terkait dengan jual beli, misalkan ada. Hari ini misalkan saya baca ayat-ayat tentang riba, sudah ada. Jadi kita sangat bisa produktif di bulan Ramadan ini, terlebih di tengah wabah. Ya kan? Karena mungkin kalau tidak wabah, kita akan leluasa pergi keluar rumah. Kalau saat ini kita tidak bisa leluasa keluar rumah, maka upaya produktif yang bisa kita lakukan terutama menggali ayat-ayat suci Al-Quran. Barangkali seperti itu, Bapak. Berarti mungkin hikmahnya salah satunya adalah Ramadan kali ini tuh kita bisa fokus penuh ke ibadah nih, Ustaz. Ah, betul, Pak. Ya. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Iya, Pak. Karena sampun siang ya. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Saya mau Ya. tanya tentang kisah Nabi Muhammad yang mengamini doa malaikat Jibril. Pada suatu kejadian, apakah ada momen tertentu atau bagaimana? Dan apakah secara eksplisit meminta maaf itu menjadi sebuah sunnah yang dicontohkan atau merupakan sebuah kebaikan yang diterjemahkan dari kisah tersebut, Ustaz? Nah, baik Bapak. Dari kisah ini memang sebahagian ulama ada yang menganggap bahwa
wajib. Nah, ini dia, bahwa wajib bagi mereka, bagi kita kaum muslimin yang hendak melaksanakan ibadah puasa ketika masuk bulan Ramadan, meminta maaf. Meminta maaf kepada kedua orang tua, suami istri, sesama tetangga. Ya kan? Nah, ini merupakan hal kewajiban. Karena hadis tersebut barangkali kalau disebut ancaman, ya kan? Ancamannya tidak akan diterima. Tidak akan diterima pahala orang yang berpuasa sebelum seseorang tersebut meminta maaf. Barangkali ini terkait dengan bulan Ramadan itu diidentikan dengan bulan suci. Ya kan? Bagaimana misalkan seorang muslim bisa terampuni dosanya, bisa dia menjadi fitrah setelah berakhir Ramadan, sementara dia tidak meminta maaf kepada yang disebutkan dalam hadis tersebut. Jadi untuk kita bisa menjadi fitrah di akhir Ramadan nanti, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Begini, bulan Ramadan itu adalah bulan yang suci. Orang yang memasuki bulan suci tersebut tentu tidak akan mendapatkan keberkahan kecuali orang yang mendatanginya pun orang yang suci. Ya kan? Ada orang yang hitam mau dicampurkan dengan orang yang putih, tidak bisa dicampur adukkan. Jadi kalau ada orang yang suci, yang mendekatinya itu juga harus orang yang suci. Bulan Ramadan ini adalah bulan suci, maka untuk mendapatkan keberkahan bulan Ramadan tersebut, maka orang tersebut juga harus mensucikan diri. Sebenarnya banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan berupa semacam, menurut saya ancaman, tidak sih ancaman. Seperti misalkan, celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan, tetapi setelah berlalu bulan Ramadan, orang tersebut tidak diampunkan dosanya. Ini juga hadis Rasulullah SAW. Anna Rasulullah SAW qala. Nah, ini juga hadis diaminkan oleh Rasulullah sampai 3 kali. Jadi ada 2 versi hadis. Yang pertama tadi, tidak diterima amalan-amalannya di bulan Ramadan sebelum dia meminta maaf kepada orang tua, sesama suami istri, dan sama tetangga. Ada hadis satu lagi, ya kan? Celakalah. Nah, ini celakalah orang yang berpuasa, orang yang menemukan bulan Ramadan, dan bulan Ramadan tersebut telah berlalu, tetapi dia tidak mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga termasuk semacam ancaman dari Rasulullah SAW, karena memang kata Rasulullah, syahrul Ramadan syahrul maghfirah. Bulan Ramadan tersebut adalah bulan keampunan. Maka celakalah orang yang menemukan Ramadan, setelah berakhir Ramadan dia tidak mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia di nomor 2-nya juga begitu, ya kan? Celakalah orang yang menemukan bulan Ramadan tetapi dia tidak meminta doa kepada orang tuanya. Nah, ini hadis versi yang satu lagi. Jadi, celakalah orang yang menemukan Ramadan dan orang tuanya masih hidup dan tidak meminta doa kepada orang tuanya. Karena memang doa orang tua dengan anak tersebut la hijab. Tidak ada perantara. La hijabun, tidak ada perantara. Maka Rasulullah mengungkapkan di bulan Ramadan seluruh doa-doa akan diijabah. Maka ketika orang tua masih ada, celaka orang tersebut ketika dia tidak meminta doa kepada orang tuanya agar dia didoakan. Nah, ini di versi hadis yang lain. Jadi ada 2 versi hadis Rasulullah SAW. Barangkali hadis ini kalau saya sebut semacam ancaman, tidak. Tetapi bagaimana orang yang memasuki bulan Ramadan tersebut, dia bisa memanfaatkan hikmah-hikmah atau keberkahan yang terdapat di bulan Ramadan tersebut. Barangkali seperti itu, Pak. Ya, Ustaz. Demikian beberapa pertanyaan, Ustaz. Beberapa pertanyaan tadi. Alhamdulillah sudah terjawab semua. Semoga yang menanyakan ini juga menambah inspirasi, menambah wawasan tentang bagaimana kita menggapai keberkahan di bulan Ramadan, terlebih ketika wabah COVID-19 ini ya.
Iya. Mungkin itu materi yang disampaikan oleh Ustadz Yadi pada kesempatan kali ini. Kami dari Majelis Kolbu mengucapkan terima kasih pada Ustadz Yadi yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Mungkin sebelum Sama-sama, Pak. diakhiri, menawi mendoakan, Ustadz ikut mendoakan supaya semua jamaah Majelis Kolbu ini juga diberkahi selama Ramadan ini, Ustadz. Baik. Ditutup dengan doa kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna na'udzu bika minal bala'id dunya wa na'udzu bika minal bala'id dunya wa na'udzu bika minal bala'id dunya wal akhirah وعذاب الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك سلامة في الدنيا والآخرة سلامة في الدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ببركة شهر رمضان اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ببركة شهر رمضان اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ببركة شهر رمضان ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian pertemuan Majelis Kolbu kita pada pagi hari ini di awal Ramadan. Terima kasih untuk jamaah Majelis Kolbu sekalian. Sebelum